Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi takhsha min makhluqatihil insan wa rafa'a anhu bi karamihil khata'a wan nisyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qadimul mahmudu bi kulli lisan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi mu'jizatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil wilayati wal ihsan. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa may yuridillaha khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian, baik nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dilengkapi dengan nikmat sempat waktu, sehingga pada malam ini kita dapat hadir, dapat bersilaturahim, bermusafahah, bermuajahah satu sama lain dalam rangka memenuhi daripada undangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tawakufan sementara sekaligus mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah hadirin wal hadirat, para bapak ibu menuju majelis ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala jadikan turunnya ampunan bagi kita sekalian dan bagi almarhum almarhumah khususnya, agar kita mendapat taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil akhir, dengan satu harapan, semoga kita sekalian mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Irfan Ansori beserta ibu dan keluarga besarnya. Yang sama kita hormati para orang-orang tua, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Maulana Malik, Bapak Haji Watiri Iriandi, Bapak Haji Mahmad,
dan Bapak Haji Ahmad Baidowi serta hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Dan yang sama kita muliakan dan kita hormati, saya hadiahkan terkhusus bagi kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, as'adakumullah. Kalau kita berbicara persoalan tawakufan, berarti dua nih acara. Pertama, tawakufan sementara, majelis taklim yang biasa kita mengadakan, yang pertama di malam Jumat dan yang kedua di malam Selasa di tempat Bapak Haji Irfan Ansori, serta di malam Jumat bagi siapa yang mau menerima. Ini Muzakaratul Kitab. Jadi dengan ditawakufkannya sementara ini, berhubung datangnya bulan suci Ramadan, ini kita berbicara persoalan tawakuf dulu ya. Nanti baru Isra wal Mi'raj. Insya Allah 2:30 kurang dar kelar. Enggak apa-apa kira-kira Bu ya. Ada yang teriak suruh sahur. Kalau puasa kodok bener. Kalau puasa sunnah minggu enggak ada. Jadi puasa kodok ntar. Tawakufan asal kata tawakofa ya tawakofu tawakufan. Berarti berhenti sejenak. Dia turun itu penumpang ibarat busway atau menaiki penumpang. Sesudah itu akan jalan lagi. Kenapa demikian? Karena untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, majelis ilmu yang sebegitu wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan ditawakufkan sementara. Bukan berarti lebih hebat daripada bulan Ramadan. Bukan. Kita tahu kelebihan bulan suci Ramadan tentunya dengan adanya majelis ilmu. Ditawakufkannya sementara untuk menyongsong pekerjaan yang sunnah Allah jadikan yang wajib, pekerjaan yang wajib Allah lipat gandakan 700 bahkan 1000 kali. Berarti tanpa adanya bulan suci Ramadan tidak akan 700 dan 1000 kali lipat. Apa? Pekerjaan-pekerjaan yang wajib, lebih-lebih pekerjaan yang sunnah. Tapi kalau Anda bilang pekerjaan sunnah, sunnah ini jangan diberat-beratkan, bego ente. Kalau dikatakan bahwa pekerjaan yang sunnah, sunnah itu, nah ini nih. Lihat di dalam kitab Muraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Al-Mahfurah Al-Alamah Imam Ghazali dan Al-Mahfurah Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau dua ulama besar yang hingga saat ini diakui keberadaannya di dalam kitab tersebut. Al-Imam Nawawi orang asli Indonesia, di Kirarah tempatnya. Asli orang Indonesia, beliau mengarang kitab-kitab Arab. Tidak ada kitab Melayu beliau karang. Tapi Al-Imam Habib pengarang sifat 20, siapa tuh? Abi Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya. Beliau asli orang Arab, tapi dia karang seluruhnya kitab-kitab Melayu. Ini perlu hati-hati. Bukan berarti sunnah dikerjakan dan pahala ditinggal berdosa. Bukan itu. Yang pertama. Makanya di dalam mukadimah tadi saya katakan, wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan orang tersebut khairan akan satu kebaikan, yufaqihu fiddin, dipahamkan tentang masalah agama. Kalau nggak paham jangan ngomong deh. Capek ngadepin fi akhir zaman. Makanya amalin nih. Saya nih dari siapa?
dari Muallim Dimyati yang ada di pasar Seng pada masa itu. Jadi seluruh jamaah Indonesia baik itu jamaah umroh maupun haji pasti hadir di pasar tersebut. Ini ijazah dari beliau. Setiap orang Indonesia pasti kenal siapa beliau. Tuh dia hadiahkan. Apa hadiahnya? Beliau katakan, ya salimna min syarri fitnati akhir zaman. Ya salimna min syarri fitnati akhir zaman. Ya salimna min syarri fitnati akhir zaman. Ya Allah yang punya keselamatan, yang memiliki kesejahteraan, salimna, selamatkanlah kami. Dari mana? Min syarri fitnati akhir zaman, daripada jahatnya orang akhir zaman. Sekarang banyak akhir zaman ini, perlu hati-hati. Ngaji juga belum becus. Nih kadang-kadang sangat disayangkan. Oleh karenanya para hadirin, kalau kita berbicara persoalan sunnah. Ini sunnah. Yang wajib aja dulu. Hukum di dalam hukum syara itu kan terbagi 5 loh. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum mubah, makruh, dan ada hukum mubah. Jadi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini 5 hukum syara. Nah di antara 5 ini baru kata-kata wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggal berdosa. Seperti apa? Salah satunya menuntut ilmu. Karena apa baginda Nabi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah olehmu dari gendongan kedua ibu bapakmu sampai masuk ke liang lahat. Kenallah lihat lahat. Balik papan. Kalau di sini warung Ayu, terus di Perwira, kesenuan dikit, Mangun Jaya, yang segini udah kebanjiran. Coba tuh lapangan dijadiin kuburan daripada perumahan. Kalau masalah bisnis untung, gedean untung bikin kuburan daripada bikin perumahan. Coba dibikin kuburan tuh yang ada berapa hektar. Per 2 kali semeter orang berani 5 juta. Coba dijual melek-melek begitu. Kenal melek-melek ya? Kan bahasa Thailand tuh melek-melek. Nggak laku. Tuh, kalau kata kita punya, jadiin khusus. Maka kita minta sama-sama, ya Allah, jadikanlah tanah di wilayah itu, Engkau jadikan makam khusus buat orang-orang geria. Berarti yang nggak geria, nggak mati di sini, sono matinya gitu. Kan enak banget sebenarnya. Diadain dah haul masal, diadain dah ziarah masal. Apa acaranya? Per orang baca Al-Quran 1 juz. Kalau ada 300 orang di geria, 300 juz 1 kali datang. 2 kali, 2 kali. Berarti 600 juz. Siapa yang sanggup baca Quran? Emang otaknya di sini. Ini otaknya. Tahu nama apa nih? Sikil apa namanya? Tuh dengkul. Kalau dengkul sapi orang cari. Otak ada di sini. Ribet. Tuh pekerjaan yang sunnah. Kita tahu dari mana? Dari majelis ilmu. Majelis ilmu ditawakufkan. Karena apa? Menyambut nih datang bulan. Kalau orang sono bilang tarhib. Kalau lihat di kamus Muhammad Yunus dan Muhammad Idris, bukan kamus Sogir atau juga kamus Marbawi, apalagi kamus Munjid, bukan. Ini Muhammad Yunus dan Muhammad Idris tingkatan yang paling rendah. Harobah itu perang. Jadi tarhib menyambut musuh. Cuman diistilahkan menyambut bulan suci Ramadan. Apa salah? Ya nggak salah. Cuman kalau dari segi bahasa otomatis menyambut musuh. Padahal apa? Datangnya bulan suci Ramadan adalah panennya orang-orang Islam. Karena apa?
Karena syahrul Ramadan syahrul ummati, kata baginda Nabi, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul umat. Kenapa? Yang tadi saya katakan, yang sunnah Allah jadikan yang wajib, pekerjaan yang wajib Allah lipat gandakan 700 bahkan 1000 kali. Bahkan hadis yang lain Nabi mengatakan, andai kata umatku tahu seluruh itu bulan dijadikan, kepengen dijadikan bulan suci Ramadan. Tuh. Ini kagak, bukan orang sini ya, itu orang sono. Perasaan baru kemarin puasa, udah puasa lagi itu. Orang sono, cuman pindahan dari sini. Itu sangat disayangkan. Kita kembali ke persoalan. Menuntut ilmu sebegitu wajibnya. Kita tahu padilah Ramadan, kita tahu padilah akhlak, ilmu dan sebagainya. Lahirnya dari macam ilmu ditawakufkan. Saking apanya tuh? Saking hebatnya tuh bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam kitab yang tadi saya sebutkan tersebut ada, perlu hati-hati ini. Apa? Tuntutan bagi orang-orang yang kaya. Tuntutan bagi orang-orang yang berilmu. Perlu hati-hati. Ilmu itu perlu dilengkapi dengan 5. Pertama, punya ilmu. Kedua, amal. Ketiga, ikhlas. Keempat, adab. Kelima, mahabbah. Kalau 5 ini nggak ada Anda berilmu, apa di situ dikatakan? Asadun nasa adaban yaumal kiamati adabun. Alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Siksaan yang paling keras bi amrah nanti adalah orang-orang yang alim. Arti alim di sini orang yang berilmu. Lam yanfa'ullahu bi ilmihi, yang tidak bermanfaat ilmunya di sisi Allah. Bermanfaat di sisi golongannya. Kalau saya mau udah telanjur ustad, bukan ustad telanjur. Ini saya cerita sedikit, mudah-mudahan ada orangnya gini. Cuman jangan cerita kalau ada orangnya. Pada saat dia dari kampung sini datang ke Cipinang. Begitu datang, dia kerjaannya, saya tanya, abang kerja di mana? Dulu saya belum ustad, udah telanjur ustad, dipanggil abang. Dia bilang apa? Saya, kerjaan saya bang, Pertamina. Wah hebat, punya murid anak Pertamina. Orang sini datang ke Cipinang, saya tanya kerjaannya apa? Kerjaannya Pertamina. Terus bagian apa? Bagian dorong keliling. Udah Pertamina teriak minyak gitu. Kumpul ceritanya tuh. Kita bilang, emang lo pada nggak sembahyang apa pada ngumpul begini? Ya boro-boro sembahyang bang, makan juga susah tuh. Orang sini dulu tuh. Saya nggak sebutin kampungnya, dia malu. Mau saya ajari sembahyang. Akhirnya dia mau sujud. Nggak tahu orang masih hidup apa enggak nih. Kayaknya yang tua-tua sih masih ada hidup. Cuman beberapa orang udah mati udah. Praktekin deh langsung. Takbir Allahu Akbar. Ya kita anggap yang paling gampang sholat subuh deh. Sholat subuh kan 2 rakaat, paling ringan, paling gampang. Pada saat mulut menyebut Allahu Akbar sesudah usolli pada subahi rakaataini kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya ajarin seperti itu. Nih akibat saya jadi ustadz tuh. Akhirnya apa? Nanti pada saat membaca Allahu Akbar, hati mesti ngomong tuh. Begitu mengatakan Allahu Akbar, hati ngomong, aku sholat fardu subuh. Sebegitu aja. Aku sholat fardu subuh. Diikutin. Allahu Akbar. Udah. Baca Al-Fatihah. Kemudian baca surah yang gacoan kul-kul. Bacaannya kan kul-kul gacoan. Kuliah sama kulhu gitu. Itu kul-kul. Kan kayak di masjid gitu. Kalau anak-anak muda bercanda, siapa yang imam? Si Ano, ya udah kul-kul. Gitu. Rupanya begitu baca kuliah kalbi, metabat, berarti udah ganti. Begitu. Enggak ada kul-kul lagi. Udah ganti kan. Nah, begitu udah ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebagaimana kita maklum. Kemudian samiallahu liman hamidah. Terus saya didik ada beberapa orang tuh. Sampai sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Memang dasar tukang Pertamina ya.
Begitu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Disebut apa? Subhana rabbiyal a'la. A'la, akla. A'la, akla, bodoh akla yang belum sholat deh. Tuh, dari situ tuh. Akhirnya telanjur ustadz sampai gini hari. Maka orang geria kena dibohongin sama si Dirman. Dirman itu bukan ustadz. Telanjur ustadz. Kalau orang geria bener, ustadznya banyak. Geria. Keluar ada geria, mas sampai mau kemarin mas begitu. Di geria seminggu pulang balik ke musolah masjid, ustadz. Keluar dari geria dipanggil mas mau kemana mas tuh. Aneh. Tuh hadirin wal hadirat as'adakumullah. Nih baru cerita masalah tawakuf. Kita nggak lanjutin tuh ke sana. Tawakuf berhenti sejenak. Insya Allah kita akan lanjut lagi. Kenapa? Yang kita akan menghadapkan sunnah menjadi wajib. Kemudian yang wajib Allah lipat gandakan jadi 700 bahkan 1000. Ayo manfaatkan. Di mana? Di bulan Ramadan tersebut ada beberapa hal yang dirindukan oleh bulan Ramadan. Salah satunya adalah orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ini masih berhubungan dengan tawakuf. Tuh ilmu pentingnya kita pelajarin. Kenapa? Karena kalau amal tanpa ilmu otomatis. Amal tanpa ilmu ini rusak Islamnya. Yang rusak Islam 4. Pertama, beramal tanpa ilmu. Arti beramal tanpa ilmu, sholatnya rajin. Suaranya juga enak. Begitu usolli pada subuhi hingga akhirnya Allahu Akbar, hatinya diam aja. Ini talafus biniat. Enggak jadi sholatnya. Ini kata Nabi, bukan kata Dirman. Apa iya? Lihat di dalam Ibnul Ruslan. Fakullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jelas banget tuh. Ibnul Ruslan mengatakan gitu. Tiap-tiap orang yang beramal, apabila amalnya ini bighairin ilmin, tidak ada pengetahuan, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, enggak bakalan sampai. Istilah air dibuka itu keran tapi selangnya diinjak enggak keluar. Dia ngeharapin pahala sekian. Waduh, baca ini sekian, baca ini sekian. Iya, itu pahala. Sekarang kalau Tuhan nggak bikin pahala, mau ibadah loh. Itu pertanyaannya. Kalau Allah nggak ngasih pahala, nggak bikin pahala, kira-kira mau ibadah apa enggak? Nah itu gambarannya. Ahlan wa sahlan bib. Afwan lidan bib. Ta'al bib. Sebentar. Ahlan wa sahlan kepada Habibana Abi Umar Syarif Al-Haddad. Nanti insya Allah beliau akan memberikan tausiahnya. Kita bersyukur Bu, Pak. Kita nggak pernah jumpa dengan Nabi kan ya. Tapi dengan keadilan Allah, karunia Allah, dikirim utusannya, dikirim daging darahnya. Siapa yang sekarang kita kenal dengan habaib? Kita singkat saja dah. Ilmu pokok utama adalah untuk mengesahkan segala amal ibadah kita. Itu ilmu.
Datang bulan suci Ramadan tawakuf. Yang kedua amal. Karena apa? Ilmu tanpa amal rusak Islamnya. Yang kedua amal tanpa ilmu rusak Islamnya. Yang ketiga bodoh, nggak tahu, nggak mau bertanya, nggak mau belajar. Maunya nyalain orang mulu. Belajar kagak. Itu rusak. Kemudian yang keempat apa? Membenci orang yang berbuat kebajikan. Nih perlu hati-hati. Jangan dianggap kita begini nih orang Islam demen. Belum tentu. Belum tentu. Mudah-mudahan melalui acara ini, walaupun nggak sampai dari kupingnya, kita tegur melalui hatinya. Allah berikan nanti hatinya bagaimana, biar Allah yang membimbing sendiri. Itu harapan kita. Itulah yang merusak Islam. Berilmu tanpa amal, beramal tanpa ilmu, bodoh tidak mau belajar, tidak mau bertanya, dan yang keempat membenci apa? Orang yang berbuat kebajikan. Nah inilah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak sampai bertemu dengan Nabi, nggak berjumpa dengan Nabi, tapi diberikan oleh Allah dengan keadilannya. Mana? Itulah dzurriyyahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin beliau istirahat dulu, nanti memberikan ilmunya kepada kita. Itu harapan kita. Tadi pun dari dalam mukadimah pun disebut tadi sama ketua apa? Wakil daripada kedua majlis taklim. Beliau mengatakan apa? Wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami. Apa? Sholawat terhadap keluarganya Nabi, kepada keluarganya, para sahabatnya, ya nabiil ulumi wal hikami, yang menjadi perantaraan sampainya hukum kepada kita. Kemungkinan kalau tidak ada dzurriyyah otomatis itu ilmu. Kemudian yang kedua amal. Yang ketiga adalah ikhlas. Jadi udah berilmu, kemudian mengamalkan itu ilmu, kemudian yang ketiga ikhlas. Yang keempat adab. Adab ini penting. Ini dididik sekolah. Kan kita kenal sekolah ya. Salaman kalau nggak jidat ke pipi, tetep peleng tuh anak yang begitu tuh. Salaman di jidat mau begini, siapa yang ngajarin? Kecup orang tua kita, kalau perlu bulak-balik. Kenapa? Ini tanda daripada adab kepada orang tua. Ini salaman begini. La ilaha illallah. Tapi dididik gurunya juga begitu kali. Tuh kadang-kadang. Jadi salaman gini, udah nenglengnya begini. Orang jeglek, lo mau ngapain lagi? Loh, kalau perlu gituin loh. Suruh cium, ketum. Apa pendapatnya? Itu orang tua kena baksil nih, tangannya. Kata siapa? Kita kan bisa lihat nih. Kenapa kita megang makanan bisa basi? Tuh di Murokil Ubudiyah lebih panjang loh. Ini cukup panjang dah. Kita pegang yang 5 tadi dah. Berilmu, kemudian beramal, kemudian ikhlas, kemudian adab. Nih adab yang penting. Karena Nabi diutus bukan untuk ilmu. Apa di situ? Innama bu'itu liutamimah makarimal akhlaq. Itu akhlak tinggi. Biar kata dia ilmu banyak, akhlak nggak ada. Apa kata orang Betawi bilang? Dia sih biar pintar gak goblok, akhlaknya kagak ada gitu. Kalau dikatakan dia kurang cerdas, kurang jenius, kelamaan. Orang Betawi nggak begitu. Dia biar ilmunya tinggi juga apaan, goblok. Akhlaknya sama orang tua aja sempoyongan aja tuh jalan depannya. Nggak ada hormat, nggak ada apa tuh. Tuh adab. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi akhlak lebih tinggi. Udah ilmu, amal, ikhlas, adab. Baru yang kelima adalah mahabbah. Nih kalau kita mahabbah luar biasa dah. Saya pernah cerita kali. Ini ada 2 orang. Satu kaya sebagai abang.
kemudian ngajinya pinternya bukan main, didikannya juga tinggi. Nih abang yang kaya, yang satu agak blow on sedikit, ngajinya pas-pasan. Namun yang blow on ini terhadap orang tua perhatiannya luar biasa. Orang tua sakit dia yang meriang, bingung nih yang blow on. Sementara yang kaya yang pinter ngajinya tadi acuh aja. Tapi kalau bininya begini-begini udah plak pinggang ya, bininya udah ketakutan loh. Yang si abang itu. Apa kata emaknya? Ya tong, loh biar kata blow on juga beda sama abang loh tuh. Padahal dikata blow on. Kenapa? Kalau lo biar ngaji pas-pasan sama orang tua, waduh luar biasa perhatiannya. Enggak kayak abang lo biar pinter. Begitu dia telepon sama bininya aja, bang mana 9:30 nih, pulang. Begitu pulang tuh yang pinter, abang yang pinter. Bini plak pinggang kan begitu suka bini tuh ya. Begitu plak pinggang aja, jam berapa nih? Ya mama apa ya bacaannya kalau sekarang sini ya? Mama dah atau beb? Beb kata baru setengah jam beb udah. Itu abang yang kaya, yang pinter, marahin tuh bini, cium tangan. Tuh, si laki tuh. Nah ini namanya suami soleha. Ya orang dicium tangan sama bini. Nah begitu emaknya ngeringkuk gemeteran dah udah. Tuh. Makanya kita mendingan ini ada satu. Tuh kalau mahabbah jangan tanggung-tanggung. Mahabbah ini bukan kita rerat-rerot. Maaf. Kita kenal dengan habaib rerat-rerot, kemudian sorga punya kita, ini salah besar. Rasul memang tinggalkan 2. Kalau kita pegang dengan 2 ini nggak bakalan kesesat kita. Pertama kitabul Al-Quran, kedua itu duriyah. Maksudnya gimana? Kalau Anda tahu itu duriyah, kita mahabbah, beliau itu keliru, ayo kita ingetin. Beliau itu benar, ayo kita ikutin. Ini yang sebenarnya yang dikehendaki oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka dikatakan wa ala alihi wa ashabihi ya nabi il ulumi wal hikami, sampai itu perkataan kita. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam tawakupan ini kita didatangin oleh itu duriyah. Nanti kita minta ilmunya, kita minta nasihatnya karena ini penting. Karena apa? Satu duriyah kalau dibandingkan dengan 10.000 para kiai nggak ada artinya itu yang 10.000. Itu bandingannya. Itu perlu kita bersyukur pada Allah. Jadi hadirin wal hadirat, 5 hal inilah yang perlu kita jaga. Ini belum sampai ke masalah Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai kepada 10 hijab, sampai Allah titip dipanggil itu Rasul, dikirimin tuh 50 sholat tawar menawar oleh Nabi Musa alaihissalam sampai 5, tapi pahala tidak mengurangi 50. Tuh kita bersyukur. Dan satu sebagai mahabbah ini adalah apa? Kalau nabi-nabi terdahulu apabila pakaiannya itu najis digunting, dibuang. Kalau umat Nabi Muhammad disuruh cuci. Apabila kita tuh berdosa, pada saat itu langsung diberikan hukuman. Tapi umat Nabi Muhammad ditunggu 7 hari. Dia nyesel apa enggak? Ditunggu lagi, dia tobat apa enggak? Kalau dia enggak tobat baru dicatat. Ini orang bangor gitu. Tuh bersyukurnya. Jadi segala apapun diringanin. Zaman Nabi dulu itu bukan berapa, dikasih 50%, bahkan ada yang mengatakan 25% setiap zakat. Tapi umat Nabi Muhammad hanya 2,5%. Ala kulli halin di zaman nabi-nabi terdahulu kepada nabi kita Muhammad SAW semuanya serba keringanan. Makanya kita bersyukur kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita baca nanti tuh Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad,
Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih an ummat Sayyidina Muhammad, waj'alna Allahumma wa walidina wal hadirina wa walidihim min khiyari ummati Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad. Kita amalkan itu. Hadirin wal hadirat, sampai di sini dulu deh ya gitu. Karena bukan apa-apa, tadi sengaja saya ke belakang, saya ngelihat ada nasi enggak? Ada. Kalau setengah jam lagi keriting urusannya. Belum habis 2 jam ntar. Nah, habis 2 jam lebih keriting lagi tuh nasi ngulet ya. Tuh jangan sampai begitu gitu. Jadi intinya yang terakhir, tentunya saya sebagai khodam litulabil ilmi, saya ini membantu. Tentunya banyak kesalahan, baik di malam Kamis para ibu-ibu, hari Rebo para ibu-ibu, bapak-bapak malam Jumat, malam Minggu, malam Selasa, khususnya di gereja. Tentunya saya atas nama pribadi ini banyak salahnya. Pada kesempatan ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama bagi para ibu-ibu dan para orang-orang tua yang saya hormati serta hadirin sekalian. Juga kepada para atasis yang lain, para hujat, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena selama kita bergaul, mempelajari beberapa kitab-kitab Melayu, tentunya banyak kekeliruan. Dan sebaliknya, andai kata hadirin wal hadir para ibu bapak punya salah kepada saya pada malam ini, saya maafkan. Karena kita menghadapi bulan suci Ramadan dalam kondisi bersih, tidak ada satu sangkutan kepada sesama manusia. Insya Allah kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas dan juga kita dengan iman. Karena apabila diri kita ini banyak kekeliruannya, kemudian kita tidak minta maaf, nanti kita setelah akan bermusafahah. Ini otomatis berat untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi saya mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, wabil khusus kepada keluarga Bapak Haji Irfan Ashori dan keluarga besarnya, karena saya selalu sering ngerepotin, dan juga kepada hadirin wal hadirat sekalian. Dan andai kata terdapat kesalahan pada diri saya pada malam ini, saya maafkan. Dan yang terakhir, kita baca satu Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah, kiranya Allah sampaikan hajat kita di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan Allah berikan keberkahan hidup kita. Kita tidak akan beranjak ke tempat ini kecuali Allah berikan keberkahan hidup kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, dapat berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagi diri kita, mudah-mudahan Allah bimbing dengan taufik hidayah dan inayahnya, agar kita dapat melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang. Dan yang terakhir, kita tidak akan beranjak di tempat ini kecuali almarhum almarhumah, khususnya keluarga kita dan para alim ulama sekalian, dimaafkan, diampuni kesalahan dosanya, diluaskan alam kuburnya, alam kubur jadikan raudhah min riyadil jannah, dengan rahmat dan keridhaan Allah dimasukkan di mana surganya, berkat kebesaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.